Dalil akli itu ada dalil akal, ya. Bahwasanya akal, ya, menjelaskan kepada kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Allah mengasihkan permisalan akliyah, permisalan akal di dalam ayat ini. Kata Allah, "Am khuliqu min ghairi syai'in." Apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Ataukah mereka yang menciptakan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengasih permisalan-permisalan, kemungkinan-kemungkinan. Kata Allah, ya. Allah sekarang menjelaskan dengan cara akal. Kalau seandainya, ya, manusia itu diciptakan, ya, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, maka kata Allah ini tidak mungkin. Karena sesuatu itu pasti harus ada yang menciptakannya. Karena tidak ada berarti sama sekali tidak ada wujudnya. Maka permisalan, kemungkinan yang pertama ini tertolak. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in. Kemudian Allah bertanya lagi, kalau kalian diciptakan bukan dari sesuatu yang tidak ada, tinggal kemungkinan kedua, kata Allah, am humul khaliqun. Ataukah kalian yang menciptakan diri sendiri? Bagaimana mungkin orang itu bisa menciptakan dirinya sendiri sedangkan dia adalah makhluk? Bagaimana mungkin, ya, meja ini bisa tercipta sendiri sedangkan dia adalah makhluk? Enggak mungkin dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Tinggal apa? Tinggal kemungkinan ketiga, yaitu kalian wajibnya beriman adanya sang pencipta. Dan ini dalil akal yang Allah gunakan. Ya, di dalam Al-Quran tentang rububiyatillah, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab dahulu, ya, orang Arab Badui dahulu ketika ditanya, ya, ditanya tentang, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Kaifa arabta rabbak?" Bagaimana engkau mengetahui tentang Tuhanmu? Apa yang dijawab oleh orang Arab Badui? Dengan jawaban, ya, akliyah, jawaban akal. Kata mereka, ya, al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Sesungguhnya tahi onta menunjukkan di situ ada onta. Kadang mungkin ada tahi onta yang berhara ayam, kadang mungkin. Pasti menunjukkan ada di situ onta yang berhara tadi. Warraus yadullu 'alal hamir. Sesungguhnya kotoran keledai menunjukkan di situ ada keledai. Kemudian kata orang Arab itu was-sama'u jatu abrat. Dan sesungguhnya langit-langit yang berbintang menunjukkan ada Tuhan yang menciptakan ini. Ya. Ini adalah dalil, dia berdalil dengan dalil akal. Makanya pernah suatu hari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ditantang debat oleh orang-orang Ad-Dahriyah. Orang-orang Dahriyah ini adalah orang-orang yang mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditantang debat. Kemudian Imam Abu Hanifah pun diladeni sama beliau. Kemudian ketika mau berdebat, kata Imam Abu Hanifah, sebentar dulu, saya ingin ceritakan kepada kalian sebuah cerita. Kata orang, kita debat, nah, dengerin cerita saya dulu, baru setelah ini kita berdebat. Kemudian dijelaskan oleh Abu Hanifah, ya, ada sebuah kapal, kata beliau, ya, singgah di sebuah dermaga. Kemudian kapal tersebut memiliki muatan barang, dan kapal itu sendiri menurunkan barang-barang tersebut. Kemudian pindah lagi ke dermaga yang lain, kemudian dia menurunkan barang-barang tersebut tanpa ada yang mengemudikan. Dan dia menurunkan barang itu sendiri di dermaga tersebut. Kata orang, ini tidak mungkin, ini mustahil, kata orang Dahriyah ini. Ya. Ini adalah khayal, ini dongeng. Ya. Tidak mungkin dia bisa berpindah dari satu tempat menurunkan barang-barang yang ada, semua di dalam muatan tersebut di dermaga, kemudian berlayar lagi, pindah lagi ke dermaga yang lain, menurunkan barang-barang yang berbeda. Tidak mungkin, kecuali ada yang mengemudikan. Kata Abu Hanifah, kalau kapal saja kalian mengingkari makhluk yang kecil, bagaimana kalian mengingkari tentang langit dan bumi ini tidak ada penciptanya? Ya. Bagaimana Allah mengatur siang dan malam, mengatur matahari dan bulan, ya. Mengatur manusia, mengatur tumbuhan. Ya. Bagaimana kalian mengatakan tidak ada pencipta di sini? Sedangkan kapal saja kalian mengingkari. Kenapa kalian mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala? Maka dalil akal itu menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat digunakan para ulama tentang berdalil tentang adanya Allah rububiyatillah
adalah berdalil dengan dalilul hissi, berdalil dengan dalil panca indera. Ya, dalilul hissi ini, berdalil dengan panca indera ini, bisa seorang itu berdalil dengan banyak hal. Pertama, berdalil dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Saleh mukjizatnya dikasih onta. Ya, Nabi Musa dikasih tongkat, ya, yang bisa berubah menjadi ular. Maka ini menunjukkan ada yang memberikan mukjizat tersebut. Yang mana mukjizat tersebut di luar kebiasaan manusia. Maka ini ada dalil hissi tentang adanya pencipta. Atau seseorang berdalil dengan bahwasanya adanya yang mengabulkan doa seorang hamba. Dan itu kita dapati ketika seorang itu berdoa, dia dapatkan doanya dikabulkan. Dia dapatkan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah disebut dengan dalilul hissi, dalil dengan panca indera tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berdalil tentang adanya Allah, tentang rububiyatillah, mereka berdalil dengan 4 ini. Entah itu dengan dalil syar'i, dalil Al-Qur'an dan hadis, ataukah mereka berdalil dengan dalil fitrah, ataukah mereka berdalil dengan dalil akal, ataukah mereka berdalil dengan dalil hissi, atau berdalil dengan dalil panca indera. Wow.